Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 2, dan pada kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita diskusikan adalah tentang harapan matematik atau mathematical expectation. Apabila P merupakan probabilitas dari seorang untuk memperoleh suatu jumlah X, maka harapan matematis dari orang tersebut adalah PX. X ini dapat berupa jumlah barang ataupun uang. Simbol X dengan harga X1, X2, X3 sampai ke Xn, dan probabilitas untuk mendapatkan harga-harga tersebut PX1, PX2 sampai ke PXN. Maka harapan matematis dari X dinyatakan dengan rumus E kali X atau ekspektasi dari X, harapan dari X itu sama dengan X1 kali PX1, X2 kali PX2 ditambah Xn kali PXN, atau bisa disederhanakan menjadi sigma X kali PX. Contoh satu ya. Dalam permainan sebuah dadu, seorang pemain akan mendapat Rp1.000 untuk tiap titik yang nampak di atas dari bandarnya. Berapakah pemain harus membayar kepada bandar untuk melemparkan dadu satu kali supaya bisa dikatakan bahwa permainan tersebut itu adil? Ini jawabnya ya. Jadi X1, jadi kalau titik 1 dari permukaan dadu itu di atas, maka ia memperoleh Rp1.000 dengan PX1 sama dengan 1/6. Probabilitasnya kemungkinan X1 di atas itu adalah 1/6, karena jumlah dadu itu titiknya adalah 6 ya. Kemudian X2 2.000 dengan PX2 juga 1/6. X3 3.000 dengan PX3 juga 1/6. Begitu juga X4, jadi kalau titiknya titik 4 di atas itu didapatkan 4.000 dengan probabilitas dari X4 itu adalah 1/6. Begitu juga X5 sama dengan 5.000, atau dia memperoleh 5.000 dengan probabilitas muncul titik 5 di atas itu adalah 1/6 ya. Begitu juga X6 adalah 6.000 dengan kemungkinan X6 atau titik 6 di atas adalah 1/6. Jadi ekspektasi dari X, jadi harapan dari X itu sama dengan 1/6 kali 1.000 ditambah 1/6 kali 2.000 ditambah 1/6 kali 3.000 ditambah 1/6 kali 4.000 ditambah 1/6 kali 5.000 dan ditambah 1/6 kali 6.000, sehingga jumlahnya adalah hasilnya adalah 3.500. Jadi itu jawabnya ya. Agar permainan itu adil, maka seseorang harus membayar kepada bandarnya untuk bisa melemparkan satu kali dadu adalah sebesar atau seharga 3.500. Contoh 2. Dalam sebuah kotak terdapat 5 buah bola berwarna. 2 buah bola berwarna putih.
dan 3 buah bola berwarna merah. 4 orang akan dipanggil secara berturut-turut. Itu adalah A, B, C, dan D. Masing-masing dimulai dari A. Diminta untuk mengambil bola yang sudah dicampur aduk, artinya dicampur-campur, diaduk-aduk begitu ya. Barang siapa yang pertama-tama mendapatkan bola putih akan diberi hadiah Rp10.000. Tentukan harapan matematis dari mereka, dari A, B, C, dan D itu ya. Ini jawabnya ya. Ekspektasinya, harapannya adalah Rp10.000 kan. Nah, probabilitas A memperoleh bola putih atau PA ya, itu adalah 2/5. Jadi harapan A adalah 2/5 kali 10 berarti 4.000. Probabilitas B memperoleh bola putih, nah, dengan catatan atau dengan syarat A tidak mendapatkan bola putih. Itu ini ya, probabilitas B mendapatkan bola putih dengan catatan A tidak mendapatkan bola putih. Itu sama dengan PA tidak mendapatkan bola putih kali PB dengan catatan A tidak mendapatkan bola putih. Itu sama dengan 3/5 ya, kali 2/4 sama dengan 3/10. Jadi harapan B adalah 3/10 kali 10.000 itu sama dengan Rp3.000. Berikutnya C. Probabilitas C memperoleh bola putih dengan catatan atau dengan syarat A dan B tidak mendapatkan bola putih. Nah ini ya. Probabilitas C mendapatkan bola putih dengan catatan A tidak mendapatkan bola putih dan B tidak mendapatkan bola putih. Itu sama dengan PA tidak mendapatkan bola putih kali B dengan catatan tidak A tidak mendapatkan bola putih kali PB probabilitas C dengan catatan A dan B tidak mendapatkan bola putih. Itu sama dengan 3/5 kan, kali 2/4 kali 2/3 itu sama dengan 1/5. Jadi harapan C adalah 1/5 kali 10.000, yaitu sebesar Rp2.000. Kemudian probabilitas D memperoleh bola putih dengan catatan atau dengan syarat A dan B dan C tidak mendapatkan bola putih. Ini ya. Probabilitas D mendapatkan bola putih dengan catatan A dan B dan C tidak mendapatkan bola putih. Itu sama dengan probabilitas A tidak mendapatkan bola putih kali probabilitas B dengan catatan A tidak mendapat bola putih kali probabilitas C dengan catatan A, B tidak mendapat bola putih dan kali probabilitas D dengan catatan A, B, C tidak mendapatkan bola putih. Itu sama dengan 3/5 kali 2/4 kali 1/3 kali 2/2 itu sama dengan 1/10. Jadi harapan D adalah 1/10 kali 10.000 adalah Rp1.000. Contoh yang ketiga ya. Apabila hujan terus-menerus, seorang penjual payung untung Rp800 per hari. Tetapi apabila cuaca baik, dia akan rugi Rp200 per hari. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau hujan terus-menerus, penjual payung itu akan untung 800. Tapi kalau cuaca baik, artinya tidak hujan, cerah begitu, dia akan rugi sebesar Rp200 per hari. Berapakah harapan matematiknya
apabila probabilitas hari akan hujan itu 0,4 atau 40%. Gitu ya. Ini jawabnya ya. Jadi X1, ekspektasi 1 adalah 800, X2 adalah 200. Ini dengan PX1 adalah 0,4. Ya. Ini dengan PX2 adalah otomatis 1 dikurangi 0,4 ini berarti 0,6. Sehingga ekspektasi A itu sama dengan PX1 kali X1, PX2 kali X2. PX1 itu adalah ini kan 0,4, X1-nya adalah 800 dan PX2-nya adalah 0,6, X2-nya adalah 200. Sehingga ini dikalikan menjadi 320, ini menjadi 120, sehingga ekspektasi dari A itu adalah 200 rupiah. Contoh 4. Seorang pengusaha batik akan membuka cabang di salah satu kota, Jakarta atau Surabaya. Dengan dibukanya cabang di Jakarta akan menghasilkan 5 juta rupiah tiap tahun. Dengan kemungkinan 0,6. Jadi probabilitasnya 60% gitu ya. Jika usahanya gagal, ia akan mendapat kerugian tiap tahun 1.500.000. Kemungkinan berhasil apabila ia membuka cabang di Surabaya itu adalah 50% atau 0,5 ya. Dengan mendapatkan laba tiap tahunnya adalah 6 juta rupiah. Bila gagal akan menderita rugi 1.800.000 rupiah, 1.800.000 rupiah tiap tahun. Di manakah sebaiknya ia harus membuka cabang? Nah ini ekspektasi Jakarta ya, itu 0,6 kali 5 juta kan, dikurangi 0,4 gagalnya ini ya. Ini 1 dikurangi 0,6 kan 0,4 gagalnya, itu kali 1.500.000, sehingga ini hasilnya 3 juta dikurangi 600 sama dengan 2.400.000 rupiah ekspektasi di Jakarta. Sedangkan di Surabaya itu adalah 0,5 atau 50% tadi kali 6 juta dikurangi gagalnya ini 0,5 atau 50% kali 1.800.000. Ini hasilnya 3 juta, ini dikalikan ini hasilnya 900, sehingga ini dikurangi ini ekspektasi di Surabaya adalah 2.100.000. Jadi kota Jakarta yang harus dipilih karena memberikan harapan matematik yang lebih besar atau lebih banyak. Jadi 2.400.000 lebih besar daripada 2.100.000. Ini soal latihan ya, silahkan dicoba dikerjakan dan lalu disampaikan, kirim ke saya untuk kita sama-sama cek hasilnya. Soalnya adalah sebagai berikut. Dalam permainan sebuah dadu, seorang pemain akan mendapat 200 rupiah untuk tiap titik yang nampak di atas dari bandarnya. Berapakah pemain harus membayar kepada bandar untuk melemparkan dadu 1 kali supaya bisa dikatakan permainan tersebut adil? Ini soal berikutnya ya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 buah bola berwarna, 3 buah bola berwarna putih dan 3 buah bola berwarna merah. 4 orang akan dipanggil secara berturut-turut adalah A, B, C, dan D. Masing-masing dimulai dari A ya, diminta untuk mengambil bola yang sudah dicampur tersebut. Nah, barang siapa yang pertama-tama mendapatkan bola putih akan diberi hadiah
1 juta rupiah. Tentukan harapan matematis mereka. Saya kira itu saja ya kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.